jemaat yang terkasih, mari sama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji nama Dia. Mari sertakan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah gembala kami yang setia Tuhan. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Kami aman, kami selalu aman Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. I will not be
Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Namamu yang ajaib, biarlah semua yang bernafas memujimu. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah gembala kami Tuhan. Takkan kekurangan kami karena Engkau Tuhan yang menyediakan. Kami mengucap syukur terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti saat teduh pada pagi ini, morning devotion pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan acara ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami bukan hanya sekedar menonton, tetapi kami boleh mengikuti Tuhan, dan kami boleh menerima berkat dari-Mu Tuhan. Engkau yang singkapkan firman-Mu, Engkau yang nyatakan kehendak-Mu atas kami, dan kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan kehendak-Mu atas kami semua. Dan pagi ini sebelum kami mulai segala aktivitas kami serahkan semua saudara-saudara kami yang di rumah-rumah, di rumah sakit, ataupun dalam perjalanan, ataupun dimanapun berada saat ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini.
Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami semua. Kami naikkan syukur, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menjalankan segala aktivitas kita pada pagi ini, kita boleh sama-sama mengikuti morning devotion pada pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kita boleh meroleh berkat dari apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah mengenai iman Daud. Kita tahu Daud hidup dan tertulis dalam firman Tuhan bahwa Daud mendapat perkenanan Tuhan dan pimpinan Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Bahkan melalui Daud, Tuhan memberikan Mesias, Juru Selamat kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan atas diri Daud, yang bisa kita teladani, yang bisa kita lihat dan kita contoh dalam kehidupan kita. Daud adalah manusia biasa, sama seperti kita. Daud bukan seorang yang sempurna. Daud juga mengalami jatuh bangun di dalam iman. Tetapi kenapa Daud mendapat perkenanan Tuhan? Sebagaimana ayatnya dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 yang B. Dikatakan bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku, kehendak Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Daud di masa mudanya adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba-domba yang dipunyai orang tuanya, dan dia memulai kehidupannya sebagai gembala itu. Tentunya Daud mengerti betul bagaimana seorang gembala. Karena Daud mengerti bahwa seorang gembala akan melindungi domba-dombanya, seorang gembala akan memperhatikan domba-dombanya, seorang gembala akan memelihara dan memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya, maka Daud membuat atau menciptakan atau menulis Mazmur Daud di dalam Mazmur 23. Ini cukup terkenal ya, saya rasa tidak asing lagi bagi kita semua ya, Mazmur 23. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Daud. Di sini diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Daud seorang gembala. Karena Daud seorang gembala, maka dia tahu persis bagaimana seorang gembala itu. Maka dia memposisikan dirinya sebagai domba. Dan Tuhan dia posisikan sebagai gembala. Dia tahu persis. Karena sebagai gembala dia pasti juga memperhatikan domba-dombanya. Domba-domba yang dipelihara pasti juga tidak akan kekurangan. Pasti akan dikasih makan pada waktunya. Kalau luka mungkin akan dirawat. Hilang mungkin dicari, ya gitu seorang gembala. Daud tahu persis bagaimana itu. Makanya Daud menganggap Tuhan adalah gembalaku. Kalau aku seorang gembala memperhatikan domba-dombaku seperti itu, maka Tuhan yang adalah gembalaku pasti akan memperhatikan kehidupanku. Makanya dikatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku takkan kekurangan. Tentunya dalam kehidupan kita, apalagi saat-saat sekarang ini, di masa pandemi yang sebagian besar orang mengalami kesulitan, tentunya kita semua kepingin bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan. Amin saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami kekurangan? Jadikan Tuhan sebagai gembala hidupmu. Dan karena engkau adalah dombanya, maka engkau harus mengikuti apa yang gembala katakan, apa yang gembala pimpinkan kepada kehidupan kita. Nah, jadi Daud yakin bahwa dia tidak akan kekurangan karena Tuhan adalah gembala yang agung. Ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Daud tahu bahwa domba-dombanya itu paling seneng pasti kalau digembalakan di padang rumput yang hijau ya. Karena domba-domba memang makanannya rumput. Kalau ada rumput yang hijau itu pasti domba-domba seneng ya. Apalagi padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Wah, ada cukup makanan, minuman. Bagi domba-domba itu sangat membahagiakan kehidupannya. Daud tahu persis karena dia gembala. Makanya Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Karena yakin bahwa Tuhan akan menyediakan. Dia tidak khawatir mengenai apa yang dia makan, apa yang dia minum, karena Tuhan pasti akan menyediakan. Tuhan akan membimbing, menuntun dia ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Yang sering dikhawatirkan orang itu kan besok mau makan apa gitu ya, kalau kita dalam kekurangan. Tapi karena Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Ini janji firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Membimbing ke air yang tenang, bukan air yang deras, bukan air yang bergejolak, tetapi air yang tenang. Artinya apa? Artinya ada suatu ketenangan di situ, kedamaian di situ yang akan kita peroleh kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini suatu hal yang sangat penting ini dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Dia akan menuntun aku ke jalan yang benar. Menyegarkan jiwa, menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi bagaimana supaya kita mendapat kesegaran jiwa kita dari hari ke hari, setiap hari kita mendapatkan kesegaran, setiap hari kita berjalan di jalan yang benar. Bagaimana caranya? Nah, firman Tuhan mengatakan, oleh karena namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan kesegaran jiwa kita. Tuhan Yesus Kristus dikatakan sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan kesegaran jiwa kita setiap hari dan mendapatkan jalannya benar setiap hari, maka kita harus dekat dengan Firman Tuhan. Ujung-ujungnya ke sana juga akhirnya ya. Jadi dengan bersekutu dengan firman, dalam pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, bahkan setiap pagi. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah sesuatu yang tepat ya. Kita saat ini sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang memberikan kita kesegaran dari hari ke hari, menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi firman Tuhan pasti akan memberitahukan kepada kita. Ya kalau membaca Alkitab bukan seperti membaca novel atau membaca koran atau membaca cerita ya. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk menyingkapkan firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menuntun kita. Ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mengatakan di sini dalam Mazmurnya, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, berjalan di lembah kekelaman itu seperti kita kalau berjalan di jalan yang sepi, gelap, pasti ada yang pernah mengalami ketakutan ya, kalau kita jalan di jalan yang sepi, gelap, mungkin tidak takut hantu apa segala macam, mungkin nggak takut, tapi mungkin ada orang-orang jahat yang berniat jahat ya, menunggu di depan sana karena jalannya gelap. Tapi firman Tuhan katakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak takut jalan di lembah kekelaman, jalan tempat sepi. Kenapa? Karena Tuhan menjagai aku, Tuhan melindungi aku, dan Tuhan menyertai aku senantiasa. Tidak ada mara bahaya yang Tuhan izinkan. Kalau terjadi, ada rencana Tuhan pasti di balik semuanya itu. Tapi Tuhan akan menjaga kita. Berikutnya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak
pialaku penuh melimpah. Ini berbicara mengenai pelayanan kita. Setiap anak Tuhan pasti akan dipakai Tuhan. Setiap anak Tuhan pasti berguna, pasti akan Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Nya. Jadi setiap anak Tuhan pasti akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah yang terjadi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan kita bukan darah dan daging, lawan kita bukan manusia, bukan yang lain. Petrus mengatakan, sadarlah lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat telannya. Itulah lawan kita, yaitu si iblis. Dan Tuhan dikatakan di sini sungguh luar biasa ya. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sungguh luar biasa. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi dalam segala hal dalam kehidupan kita. Apalagi dalam menghadapi lawan-lawan kita, yaitu si iblis. Kita yakin Tuhan tetap menyediakan buat kita. Tuhan tetap akan menyertai kita. Ayat yang terakhir, yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak ingin ada kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita sepanjang hidup kita. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa artinya selalu di dalam hadirat Tuhan, senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Jadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai fokus kita dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, itulah yang dikatakan. Dan sebagai domba-dombanya, dikatakan bahwa Tuhan sebagai gembala mengenal semua domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal Tuhan. Dan pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, dalam Mazmur 23 dikatakan, tidak kekurangan aku, dan seterusnya, semua berkat-berkat Tuhan menuju kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, mungkin kita di tengah kekhawatiran, mungkin kita di tengah sakit penyakit, mungkin kita di tengah permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Tapi yakinlah, jadikan Tuhan gembalamu, ikuti firman-Nya setiap hari. Bagi saudara yang saat ini sedang dalam permasalahan, sakit penyakit apapun yang menimpa dirimu saat ini, mari saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi keraguan kita katakan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada pagi ini. Tuhan, kami sepakat Engkau adalah gembala kami Tuhan. Kami adalah domba-domba-Mu dan kami akan mengikut Engkau Tuhan. Mengikut kemana Engkau akan berikan kami padang rumput yang hijau, dan kami tidak akan kekurangan apapun yang baik. Kami yakin dan percaya. Kalau saat ini Tuhan Kau izinkan sakit penyakit terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, oleh iman percaya anak-anak-Mu yang berharap padamu saat ini, segala sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini Engkau dalam pergumulan, permasalahan, apapun masalah yang Kau hadapi pada saat ini, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah anak-anak sekolah. Berharap bersandar pada Tuhan saat ini, katakan kepada Tuhan, oleh iman percaya anak-anak-Mu Tuhan diberikan jalan keluar. Damai sejahtera diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai senantiasa, Kau pimpin senantiasa dalam kehidupan. Kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, tapi satu hal yang pasti kami yakin dan percaya bahwa Engkau pimpin kami. Engkau menyertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami, dan Engkau berikan kami keberhasilan. Kami serahkan segala aktivitas kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami. Kami mengucap syukur atas perkembangan yang terjadi pada saat ini, tetapi kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Kami berseru dengan saudara-saudara kami yang lain, damailah Indonesiaku. Kami serahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tuhan pimpin senantiasa, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, hikmat akal budi senantiasa. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan hari ini dengan penuh pengucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Tuhan Haleluya. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.